Seorang perempuan usia 52 tahun dibawa ke RSU dengan CA lidah. Keluarga mengatakan sudah dilakukan kemoterapi 6 kali, saat ini akan dilakukan kemoterapi ke-7. Keluarga mengatakan pasien hasil pengkajian, pasien tampak kurus, BB mengalami penurunan 12 kg, pasien terpasang NGT, kulit menjadi hitam bekas tusukan jarum, dan rambut rontok. Saat bicara, pasien tidak jelas, pasien terlihat sedih dan tidak ingin dibesuk karena ada rasa malu dan takut merepotkan keluarga. Pasien banyak diam dan tidak ada motivasi. Menurut keluarga, orang tuanya mempunyai riwayat yang sama. Seorang dokter datang untuk memeriksa pasien di ruangan melati. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Desi. Saya yang berdinas pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 2 siang. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Waalaikumsalam dok, nama saya Nurul. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apakah Ibu semalam tidurnya nyenyak? Saya sedih dok, saya merasa takut dan malu, dan saya tidak ingin dibesuk. Kok semalam tidur saya tidak nyenyak dok? Baik Ibu, perawat saya nanti yang akan menemani Ibu selama menjalankan kemoterapi. Di sini saya akan berbincang-bincang untuk saling mengenal ya Bu. Waktunya itu hanya 10-15 menit. Ibu ingin kita berbincang di mana? Bagaimana kalau kita berbincangnya di sini? Apakah Ibu setuju? Baik dok, saya setuju. Baik, saya akan menjelaskan tujuannya ya Bu. Jadi, tujuannya agar kami lebih mengetahui apa yang membuat Ibu merasa sedih, takut, sehingga malu, dan setelah kami sudah mengetahui penyebab ini, kami akan memberikan edukasi untuk permasalahan tersebut. Oh, begitu ya dok? Baik dok. Kalau begitu, saya izin kembali ke ruangan saya terlebih dahulu ya Bu. Kurang lebih sekitar 10 menit, perawat saya akan datang menemui Ibu. Terima kasih dokter. Kemudian dokter memanggil perawat untuk ke ruangannya dan membahas mengenai masalah pasien. Assalamualaikum dok, ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam Sus. Saya akan membahas permasalahan pasien yang bernama Nurul, tetapi saya meminta tolong dengan suster untuk memanggil keluarga dan suami Nurul ke ruangan saya ya. Baik dok, saya lakukan. Setelah itu, perawat pergi ke ruang tunggu rumah sakit untuk memanggil suami dan keluarga Ibu Nurul untuk ke ruangan dokter. Assalamualaikum dok, selamat siang. Saya suami dari pasien Ibu Nurul. Waalaikumsalam. Iya Pak, silakan duduk. Jadi, tujuan saya memanggil Bapak dan keluarga ke ruangan saya untuk membahas mengenai penyakit yang diderita istri Bapak. Oh iya dokter, jadi bagaimana istri saya? Iya, begini Pak. Jadi pasien sedang tidak termotivasi. Ibu Nurul juga tidak ingin dibesuk dengan siapapun karena Ibu Nurul merasa sedih, malu, sehingga takut. Kami belum mengetahui apa penyebabnya. Tapi saya mengkonfirmasi kepada keluarga pasien, perawat saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Nurul. Setelah mengetahui penyebabnya, pasien akan diberikan edukasi dengan perawat-perawat saya. Baik dokter, lalu apa yang harus saya lakukan? Saya menyarankan Bapak dan keluarga untuk saat ini tidak memaksakan apa yang tidak diinginkan oleh istri Bapak. Biarkan perawat dan saya sendiri yang sebagai dokter untuk mengkaji lebih lanjut. Bapak dan keluarga hanya membutuhkan kesabaran dan memberikan semangat yang lebih tanpa ada unsur pemaksaan dalam segala hal apapun ya Pak. Baik dokter, saya tidak akan memaksa istri saya dalam hal apapun. Saya akan serahkan kepada dokter dan perawat yang lebih mengerti untuk mengkaji lebih lanjut. Baik ya Pak, sepertinya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih dokter. Saya izin pamit dari ruangan ya dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian, dokter memberi tugas perawat 1 dan 2 untuk mengkaji pasien lebih lanjut mengenai permasalahan pasien. Suster Raihanul,
Tolong kaji pasien lebih lanjut ya, Sus. Perlahan-lahan saja, Sus. Dan saya ingin kamu untuk berdua dengan Suster Vika. Baik dokter, saya izin keluar dari ruangan. Permisi. Iya, silakan. Perawat Raihanul dan perawat Vika menuju ke ruangan pasien Nurul. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya perawat Raihanul dan ini perawat Vika. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Dan Ibu biasa dipanggil apa? Waalaikumsalam. Nama saya Nurul Komariah. Panggil saja saya Ibu Nurul. Baik Ibu Nurul, di sini kami bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut kondisi serta perasaan Ibu saat ini. Jadi, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Iya, Sus. Saya sedih, saya malu, dan saya ini merasa hanya merepotkan keluarga saja dengan kondisi saya yang seperti ini. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Ibu merasa seperti itu? Saya sudah menjalankan kemoterapi secara terus-menerus, Sus. Tapi kenapa tak kunjung sehat? Saya ini takut hanya merepotkan keluarga saya saja. Saya sudah tidak ingin lagi untuk melakukan kemoterapi, Sus. Ibu jangan berpikir seperti itu. Apakah Ibu tahu tujuan dari kemoterapi apa? Untuk menghancurkan sel kanker yang berbahaya untuk tubuh, Sus. Betul sekali Ibu. Saya akan jelaskan lebih spesifiknya lagi ya Bu. Jadi kemoterapi salah satu jenis pengobatan yang digunakan untuk menghancurkan sel kanker yang berbahaya bagi tubuh. Cara kerjanya dengan menghentikan atau menghambat pertumbuhan sel kanker yang berkembang dan membelah diri dengan cepat. Dan sejauh ini Ibu sudah banyak melakukan kemoterapi adalah hal yang sudah luar biasa. Yang Ibu perlukan adalah kesabaran dan semangat dari diri sendiri. Karena saat ini juga banyak di sekeliling yang sayang sama Ibu, seperti suami dan anak-anak Ibu. Semua demi kesehatan Ibu Nurul agar dapat hidup yang lebih sehat kembali. Begitu ya, Suster. Jadi sejauh ini saya sudah termasuk hebat melawan kanker ini. Betul Ibu, saya tidak akan memaksa Ibu melakukan kemoterapi dalam waktu yang lebih cepat. Tetapi lebih tepat waktu akan lebih baik untuk kondisi Ibu saat ini. Tidak, Suster. Saya tidak ingin menunda. Saya ingin melakukannya. Kapan saya bisa melakukan kemoterapinya, Sus? Oh iya, Sus. Di mana suami serta anak-anak saya? Baik Ibu, sejauh ini Ibu sudah termotivasi kembali ya Bu. Untuk jadwalnya akan dokter yang beritahu ya Bu. Setelah saat ini saya bertemu dokter, untuk suami dan anak-anak Ibu ada di ruang tunggu. Saya akan panggilkan ya Bu. Iya, Sus. Baik Bu, setelah kami berbincang-bincang, bagaimana perasaan Ibu saat ini? Sudah lebih baik, Sus. Saya sudah sadar kalau ini semua demi kesehatan saya. Saya tidak merasa sedih, malu, dan takut lagi. Alhamdulillah kalau seperti itu ya Bu. Baik, apakah boleh Ibu jelaskan kembali tujuan kemoterapi itu untuk apa? Salah satu jenis pengobatan yang digunakan untuk menghancurkan sel kanker yang berbahaya untuk tubuh, Sus. Dan cara kerjanya dengan menghentikan atau menghambat pertumbuhan sel kanker yang berkembang dan membelah diri secara cepat. Wah, betul Bu. Ibu sudah memahami dengan baik. Apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak, Suster. Kalau begitu, kami izin kembali ke ruangan perawat ya Bu. Nanti saya akan kembali lagi sekitar jam 12 siang untuk memberi obat ke Ibu ya. Iya, Sus. Terima kasih. Perawat Raihanul dan Vika telah selesai mengkaji pasien dan pasien tampak semangat kembali serta ingin kembali melakukan kemoterapi.